Hey, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Di gue, Kabar bro? di gue udah oke. Suara oke, video oke. Apa kabar, Semua udah Daniel? oke nih. Baik ya? Baik, Oke, baik. oke. Good. How are you doing? Good, good. Kalian udah mulai balik ke kantor atau masih dari rumah? Udah mulai. Jadi hari ini kita ada bagi beberapa grup juga memang. Grup pertama hari ini udah masuk. Optional tapi. Hmm, I see, I Jadi see. Tapi kan acara-acara kalian tuh konten biasanya selama ini jalan terus ya kalau gue lihat sih selalu kayak acara lelang emas lah, acara apalah ada terus selama PSBB. jalan dong bro. Bisnis harus tetap jalan. Kan kita harus Betul. tetap kayak business as usual lah. Sering ya? Ya. Sering belanja nggak di Shopee? Kalau personally, iya dong. Actually, di semua e-commerce sih memang kalau gue sih memang sering belanja. Dan laku emas kan memang ada di Shopee kan. Jadi Betul. ya kita kita hubungannya udah lumayan lah, ya nggak? Pastilah. Nah, nah kita kali ini nih kita mau ngobrol-ngobrol nih Daniel tentang kan kamu kan backgroundnya sudah cukup lama ya di Shopee Indonesia ya 4 tahun kan dan hampir 4 tahun. Tentu saja kamu kan salah satu yang ikut mengantarkan Shopee ke sampai bisa seperti ini gitu loh. Itu kira-kira kalau kamu melihat perjalanan Shopee di Indonesia ini kayak gimana Daniel? Mulai dari nol sampai sampai sebesar ini, sampai menjadi yang mungkin bisa dibilang yang terbesar ya di Indonesia saat ini ya. Kalau nggak salah berdasarkan yang user yang register gitu ya, itu yang terbesar kan ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kira-kira gimana tuh kalau menurut kamu Daniel? Jadi sebenarnya kurang lebih tadi kan aku share sedikit tentang gimana kita memposisikan diri kan. Jadi kita memposisikan memang sebagai e-commerce yang terdepan. Kalau misalnya ditanya kunci suksesnya itu ada dua aja sih. Mungkin kalau secara garis besar. Yang pertama itu kita ingin selalu dekat dengan pengguna. Penting banget sih, Hmm. ini penting banget. Kita selalu mendengarkan feedback, masukan dari buyer kami, dari seller, intinya pengguna kami. Karena menurut kita itu they are very important for us. Yang kedua, inovasi. Karena kalau kita lihat itu kan ini bisnis yang cukup fast pace ya bro ya. Kalau kita lihat banyak sekali setiap bulan itu selalu aja ada perubahan. Kita lihat ada suatu perkembangan. Maka daripada itu kalau kita lihat Shopee sendiri itu setiap bulan kita melakukan contoh, kita selalu ada campaign, campaign yang berbeda. Kayak kemarin 66 habis Ramadan, habis itu 66 7 Kita terus berinovasi, kita cari terus kayak apa sih yang kita bisa lakukan yang berbeda. Nggak cuma itu, kalau kita lihat fitur kita kan juga terus evolve. Terakhir kalau bro lu pernah coba, kita ada misalnya game baru, misalnya kayak Shopee Tanam. Kemarin tuh lumayan unik sih, kayak lu bisa nanam beras, terus nanti kalau misalnya tumbuh, benar-benar berbuah, kita kirim beras tuh. Kita benar-benar kayak kirim Hmm. beras, kayak beras sekilo atau setengah kilo kita kirim into your house. Jadi ini contoh gimana kita nanamin DNA inovasi di company kita sih bro. I see, I see. Jadi fokus ke user, fokus ke produknya ya, produk atau service ya. Dalam hal ini fitur, inovasi di situ gitu ya. Benar, benar banget. Kalau ke berarti kan kalau gue sih bayangin sebuah Shopee gitu ya, tentu kan ada usernya, ada sellernya, ada si produknya sendiri ya. Kalau sellernya sendiri gimana? Si tadi kan kamu udah bilang bahwa fokusnya itu ke user dan juga ke inovasi di produk. Nah, kalau dari sisi orang yang berjualannya sendiri di Shopee-nya, Kalau tadi sama, jadi sebenarnya pengguna kita ada dua tipe kan. Yang pertama itu seller kita. Yang kedua itu ya user, which is basically uh, pembeli. Jadi pembeli dan penjual. Jadi untuk kedua belah pihak itu kita selalu berusaha untuk mendengarkan feedback mereka sih, karena penting banget. Kita harus dekat. Jadi dekat dengan pembeli juga dekat dengan penjual kita. I see, I see. Kalau yang, tapi kalau yang lo lihat sendiri ya, itu sebetulnya sejauh ini strateginya lebih banyak fokus di user atau lebih banyak fokus di seller? Kalau gue Nah, sih ini kebayangnya ya, uh, kalau fokus di seller kan mungkin kita banyak kasih mereka promo atau apalah, tapi kalau fokus di user ya mungkin dengan inovasi dengan apa gitu. Kalau kalian sendiri posisinya gitu.
Untuk posisi sendiri kalau kita lihat sekarang ya, kalau sekarang sih kita dua-duanya. Jadi sekarang kita at the stage dua-duanya itu nggak bisa kita sacrifice karena kita user itu, jadi kalau kita dari seller kan mereka yang menyediakan barang. Kalau nggak ada barang juga pembeli juga nggak ada yang bisa dibeli. Tapi kalau misalnya nggak ada pembeli, mungkin seller juga bertanya-tanya gitu, gue udah usaha, gue udah berusaha yang terbaik, tapi kalau nggak ada yang beli, kayaknya kurang kurang cocok gitu. Makanya kita at the stage kita nggak bisa pilih mau seller atau misalnya mau bayar, dua-duanya kita perhatiin sih. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat kalau seller ada kebutuhan misalnya beda kategori gitu. Misalnya kita lihat ya dari segmen brand misalnya nih bro ya. Kan ada segmen brand, segmen non-brand. Kemarin pas 66 kita ada bikin Shopee Mall Great Sale. Itu spesifik kita memang bikin suatu kampanye khusus untuk brands. Jadi itu contoh di mana kita kasih kita mendengarkan kebutuhan dari teman-teman brand, terus kita bikin kampanyenya. Setelah Ramadan, Ramadan kan open tuh, brand non brand semua juga basically akan kita kampanyekan. Dari sisi pembeli, mereka suka tuh misalnya ada voucher atau misalnya ada promo. Nah, di situ banyak tuh kita juga kasih voucher, jam-jam tertentu kita kasih beda beda angka ataupun misalnya beda promosi. Jadi dua-duanya tuh penting banget. Kita pasti perhatiin dua-duanya. Adil, Bro. Mantep ya, yang karena kan itu balance ya. Kalau nggak ada seller juga user nggak mau datang dan sebaliknya. Kalau kalau usernya nggak rame juga si sellernya juga ngapain gue listing di Shopee, yang main aja misalnya gitu ya. Benar, benar. Kalau sebenarnya kan mungkin bedanya dengan yang katakanlah e-commerce yang lain gitu ya. Shopee itu kan regional player ya, mungkin kan. Nah ini sebetulnya strategi-strateginya itu sebetulnya di drive sama head office misalnya, I don't know. Atau setiap country itu sebetulnya diberikan kebebasan untuk innovate dan uh, menyesuaikan dengan kondisi market masing-masing. Kalau untuk itu sebenarnya kita kerjasama ya. Jadi kalau kita lihat itu secara lokal pasti kita buat strategi itu kita juga lihat kondisi dari suatu market. Jadi misalnya kalau di Indonesia tentunya kita harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, user kita di Indonesia. Dari regional sendiri juga membantu kita untuk share misalnya best practices around the regional, apa yang bisa mungkin diimplementasikan. Misalnya contoh kalau Indonesia ya, bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi ada suatu kesinambungan lah. Kalau gue lihat sebenarnya secara lokal juga kita mempunyai suatu kebebasan yang cukup untuk merancang suatu strategi ataupun mengimplementasikan supaya memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Karena kalau gue lihat sebenarnya Southeast Asia tuh unik banget sih bro. Kalau lu lihat cuma beda berapa meter aja, misalnya Indonesia ke Singapura, Singapura ke Malaysia, Malaysia atasnya dikit lagi mungkin udah Thailand, Vietnam. Itu kelihatannya kan bordernya nempel. Tapi begitu lu cross that border, bahasa aja udah beda, bro. Beda, beda Begitu banget. bahasa Ya. beda, culture beda. Jadi kayak benar-benar sebenarnya penting banget untuk understand each of the market punya kebutuhan sih. I see, I see, I see. Nah, sebenarnya kalau lu lihat ya, katakanlah dengan strategi-strategi Shopee yang tadi lu bilang, fokus ke seller, fokus ke user, inovasi, sebenarnya kalau lu lihat, sebetulnya itu unique point nggak sih? Apakah itu key success factor dengan pencapaian Shopee selama ini yang bisa dibilang udah jadi salah satu yang nomor satu lah gitu kan di Indonesia gitu, dibandingin pesaing-pesaing gitu. Kalau misalnya ditanya apakah salah satu kunci sukses, saya rasa, I think pasti ya. Itu suatu, kalau kita bisa memahami suatu market dengan baik itu pasti membantu, pasti tuh. Karena kita bisa langsung benar-benar meet their needs, kebutuhan mereka kan. Apakah kita lebih baik dari kompetitor? Mungkin I'm not in the positions to comment lah. Kalau misalnya apakah kita lebih baik, saya rasa mungkin business strategy juga di-adopt in other players too. At the end of the day sebenarnya tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya sih bro. Kalau untuk Shopee, gue confident memang so far kita udah berusaha yang terbaik untuk menjadi yang terdepan dan juga yang terbaik. Mudah-mudahan nih, kan bro dan juga teman-teman mungkin yang lagi nontonnya juga mungkin banyak juga yang udah belanja di Shopee sebagai user kita. I'm very happy and very thankful for that. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa jadi masukan gitu, more than happy. Kita mau dengerin. Karena menurut gue yang tadi gue bilang di depan, buat kita tuh paling penting itu untuk bisa deket dengan kita punya user. Their feedback is very important for us.
I see, I see. User itu tadi ya ada seller, ada consumer gitu ya. Betul. Kalau kalau misalnya kita bicara lebih dalam mengenai seller, si seller itu kan basically kalau kalau saya lihat ada dua ya, ada brands dan juga ada independent seller gitu, orang yang berjualan di Shopee gitu kan. Dan kemudian kalian kan juga membagi kategorinya jadi tiga ya kalau nggak salah, Shopee Mall, Star Seller, dan regular seller gitu kan ya. Nah itu sebetulnya apakah ada perbedaan treatment gitu? Apakah yang di Shopee Mall lebih diprioritasin atau sebenarnya posisi si seller-seller ini di mata kalian ini seperti apa ya? Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita bagi itu memang sesuai dengan naturalnya ya. Jadi memang kita ada Shopee Mall, terus kita ada juga Star Seller. Tadi benar banget yang Bro bilang. Apakah ada perbedaan treatment? Memang ada perbedaan treatment. Apakah ada karena kita prioritaskan misalnya Shopee Mall atau brand? Enggak. Jawabannya enggak. Kalau ditanya kenapa ada perbedaan treatment, sebenarnya lebih dari ke arah kebutuhan sih. Kalau kita lihat kebutuhan antara brand atau non-brand, terkadang beda. Paling gampang gini deh, kita nggak bedain treatment berdasarkan misalnya cuma dari tipe deh. Kalau dari kategori aja nih, misalnya teman-teman yang jualan fashion sama teman-teman yang jualan elektronik, itu pasti cara mainnya udah sedikit berbeda, bro. Jadi untuk kita mau handle mereka atau kita mau bantu mereka untuk berjualan lebih lanjut ataupun grow their business, strategi yang harus kita adapt itu kadang memang harus dibedakan. Jadi sebenarnya di pembedaan ini memang karena mengikuti kebutuhan dari teman-teman seller sih dan juga dari tipe mereka gitu. Misalnya kalau brand mungkin sedikit ada butuh misalnya gimana cara do their branding karena mungkin mereka secara brand itu mungkin mereka memang sudah dibuat sedemikian rupa gitu kan. Tapi kalau dari trennya sendiri yang kalian lihat atau yang lu lihat, sebetulnya lebih lebih sekarang ini lebih cenderung apa? Apakah brand-brand itu cenderung semakin besar atau justru si independent seller just like you and me or ibu-ibu yang listing dagangannya di Shopee yang justru makin besar? Sebenarnya trennya itu yang kalian lihat seperti apa? Kalau tren kita lihat honestly, gue lihat itu dua-duanya berkembang sih bro. Dua-duanya berkembang sesuai dengan kayak kan Shopee juga berkembang as a platform. Kita lihat dari dua tipe seller ini juga berkembang and they are selling a lot, both brands as well as kayak yang non-brand. I see, I see. Jadi memang si Shopee ini kalian ini mau fokus untuk kembangin dua-duanya ya. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya. Nah kalau Absolutely, absolutely. dari sisi produknya sendiri gimana? Maksudnya kan eh, tentu saja kan kita itu barang barang di kita mungkin ada yang nggak bisa diproduksi oleh produsen Indonesia sehingga harus diimpor. Trennya kalau kalian lihat bagaimana? Apakah produsen lokal bisa bersaing mendapatkan tempat di Shopee atau sebaliknya gitu? Kalau kita lihat sih kita sangat mendukung juga ya. Kita mendukung banget dari seller-seller lokal. Kalau misalnya gue klasifikasi nih bro kan seller lokal itu ada local brand misalnya, ada juga local seller. Contoh misalnya local brand kan banyak yang sekarang juga misalnya ngetop. Contoh deh misalnya kita juga ada relationship misalnya dengan Eiger. Eiger itu sendiri kan local brand in-house dibuat di Bandung. Their sales is very good, performance juga bagus, we have a very close relationship, dan kita juga membantu mereka. Dan kita nggak bagi-bagi sih bro, kayak kita saling mau dari brand ataupun non-brand, kita juga pasti gedein. Nah kalau kita lihat apakah mereka bisa bersaing, yes of course, kayak kita lihat juga Shopee, kita ada bikin program nih, namanya Kreasi Nusantara. Jadi kalau tadi yang local brand juga kita bantu, misalnya mereka butuh branding, kita ada Brand Day, ada Super Brand Day. Kalau untuk yang misalnya SMI, misalnya juga ada pengkerajin di daerah-daerah, kita bikin program namanya Kreasi Nusantara. Jadi kita juga promosiin misalnya anyaman ataupun misalnya barang-barang kerajinan, dan kita lihat juga sebenarnya demand-nya ada. Dan dengan adanya platform Shopee itu sebenarnya kita tuh jadi menghubungkan. Mungkin pengkerajinnya itu mungkin it's somewhere di Indonesia, mungkin di not in the common city, mungkin lebih ke arah mungkin di kota yang slightly smaller. Tapi dengan adanya platform ini jadi mereka bisa reach out juga dengan pembeli di mungkin ibu kota ataupun juga di daerah Jawa. Jadi kita senang banget sih kalau kita lihat pertumbuhan dari teman-teman local seller ini
how they actually have grown over the years itu kita juga bangga sih bisa being part of that platform yang membantu untuk mengembangkan industri lokal. I see, I see. Kreasi Nusantara ya nama program untuk Kreasi membangun Nusantara, itu. bener bro. I see, I see. Kalau dengan seller itu yang tadi kan kamu bilang ada local brand, local seller. Biasanya pendekatannya gimana sih? Apakah kalian yang katakanlah yang tadi lu sebut lah eager kan gitu ya, atau brand apapun yang lain. Itu kan biasanya itu kan brand itu secara tradisional mungkin dia akan jualan offline dulu. Nah, itu biasanya kalian yang approach untuk, ayo gabung di platform kita ajarin buat jualan online gitu kan. Atau mereka sendiri yang sebetulnya punya kebutuhan, kemudian mereka sadar bahwa, wah online ini gede juga ya. Terus mereka datang ke Shopee untuk, gue mau dong buka Shopee Mall di Shopee gitu. Biasanya kalau yang lu lihat trennya seperti apa? Kalau kita lihat pakai tangan, misalnya kalau dulu awal-awal banget, memang harus kita yang lebih jemput bola sih bro. Jadi kayak kita harus kayak jemput bola, understand mereka punya bisnis kan offline memang sudah cukup besar. Dan juga mungkin kalau kita ngomong beberapa tahun lalu, mungkin brand-brand ini kalau ditanya tentang online, mereka masih kayak, okay, maybe later, not now gitu kan. Jadi kita harus lebih jemput bola tuh. Kita harus datang, kita edukasi. Tapi kalau kita lihat trennya beberapa tahun terakhir ataupun tahun ini, sebenarnya udah balance nih. Jadi memang ada brands yang di fase di mana mereka sadar, kayaknya gue butuh nih masuk ke online. Either misalnya kompetitor mereka udah masuk dan juga performing really well, atau mungkin mereka juga, part of the strategy tahun ini memang kita juga harus enter into online. Apalagi kalau kita lihat dengan situasi sekarang ini ya bro ya, dengan misalnya ada PSBB, ada juga sedikit pembatasan, kan jadi membutuhkan suatu channel baru ya. Nah di situ kita lihat memang ada sedikit tren kenaikan di mana teman-teman dari brand ini juga membuka channel baru jadinya. Jadi there is a balance now, we see. Ada yang kita tetap jemput bola, tetap kita kalau training sih kita nggak pilih-pilih ya. Jadi kayak teman-teman yang butuh nggak harus yang mau masuk, ataupun yang sudah masuk pun kalau mereka membutuhkan training kita bantu pasti. Gitu. I see, I see. Jadi dengan PSBB bisa dibilang mempercepat lah ya, mempercepat mereka untuk lebih sekarang go online gitu ya. Untuk beberapa brand yes, karena kan berarti faktor lah, pasti ada eksternal faktor yang memicu mengganti strategi itu pasti ada untuk teman-teman brand beberapa Tergantung dari mereka. kategori, Tergantung kategori, produk gitu ya. tergantung stage of the stage kita, yang penting kita siap ya, kita siap untuk membantu ketika mereka datang, kita pasti bakalan help them. I see, I see. Nah, ini kita ngomongin situasi kayak sekarang nih, pandemi kan. Kira-kira kategori-kategori apa aja sih yang naik banget dan mana yang kurang gitu? Nah, kemarin sih awal-awal ya, kalau kita lihat, mungkin not something new ya, kalau kita lihat awal-awal pas lagi Maret tuh, akhir Maret, April, even until now sih sebenarnya kita lihat kategori yang kebutuhan pokok itu naik cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat kebutuhan pokok, barang-barang kesehatan, masker, pasti at the early stage itu semua orang mencari masker, hand sanitizer, vitamin, even kayak misalnya kayak beras, awal-awal kayak itu beras dicari karena mungkin ketika orang-orang diterapkan suatu pembatasan, mereka jadi mungkin antara was-was untuk pergi ke supermarket atau mereka mungkin nggak bisa karena mungkin transportasi ditutup atau alasan apapun. Nah dari situ kita lihat ada tuh peningkatan, orang mulai beli beras online, beli minyak online, sabun juga online, jadi kayak dari sisi barang-barang kebutuhan pokok cukup naik. Nah, tapi trennya itu nggak cuma sampai di situ. Begitu udah sampai di sekitar April, Mei, kan udah dekat juga tuh ke Lebaran. Jadi pas lagi Shopee Ramadan Sale, kita lihat Muslim fashion juga tiba-tiba naik. Tiba-tiba banyak orang yang juga beli, karena mungkin kebutuhannya ada ya bro ya. Jadi mengikuti seasonality-nya juga gitu. I see, I see. Jadi seasonality-nya tetap ada ya. Tetap Pertama-tama ada. barang sehari-hari, kemudian barang-barang yang terkait dengan healthcare gitu ya, obat, vitamin, suplemen, sanitizer. Kemudian pas mau Ramadan ya balik lagi ya ke fashion ya. Fashion ada gitu. Betul, betul. I see, I see. Nah, selama pandemi gini, so far yang kalian lihat seller atau si Shopee Mall yang lebih oke performance? Sebenarnya Seller atau kalau kita lihat dua-duanya sih cukup bagus ya, bro. Kalau kita lihat memang
tergantung fase. Misalnya nih kalau kita ngomong yang waktu awal-awal kan banyak orang nih nyari hand sanitizer, nyari masker. Nah, itu yang memang mempunyai stok itu bakalan naik cepat pasti during those period awal-awal. Jadi kalau kita lihat antara brand ataupun yang independent seller ini dua-duanya naik sih. Kita nggak ada tuh misalnya kita lihat oh brand aja yang naik ataupun yang non brand yang naik. Karena kebetulan kan memang barang yang dicari itu ragamnya sangat banyak. Di Shopee sendiri kita Sangat banyak banyak. banget ragam. Jadi setiap orang tuh juga di Indonesia kan besar jumlah penduduknya. Jadi kebutuhan mereka barang yang dicari tipe mungkin bisa sama. Tapi dia mau ngambil tipe A, tipe B, variannya kan banyak. Nah, varian itu biasanya disupply oleh beragam seller, mulai dari brand ataupun non-brand. Jadi, this natural selections and juga arrangement itu membuat dua-duanya itu naik. Dan kita senang sih. Jadi, dua-duanya bisa naik, kita bisa bantu everyone. I see, I see. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Mungkin dia seller nih. Jadi kalau orang bisa tertarik sama jualan kita, gimana caranya sih? Kan semua orang pengennya jualan online. Apakah kita meniru dalam jualan online? Apakah kita meniru gitu? Meniru yang udah sukses? Terus yang ditiru mungkin seperti apa gitu? Mungkin pertanyaan seperti itu. Oke, jadi mungkin pertanyaan kunci sukses berjualan online apa nih gitu ya? Ya, ya kurang lebih gitu. Oke, wah rahasianya nih. Oke, jadi kalau aku boleh bilang ya, if I can say, sebenarnya ada dua aja sih. Kuncinya dua. Yang pertama kita ngomongin yang fundamental dulu nih. Kalau kita ngomong fundamental toko itu, kita ngomong misalnya pricing, assortment. Kita ngomong juga misalnya kayak stocks ataupun operational excellence. Gua kasih contoh. Misalnya kayak kalau pricing. Pricing tuh gimana kita bisa, kalau tadi misalnya pertanyaannya apa perlu dicontoh dari yang sudah sukses. Ya kita Ya, ya, contoh apakah mereka punya harga kompetitif, pasti kompetitif. Harganya itu sudah kompetitif ya. in the market. Terus untuk misalnya barang-barangnya itu apakah ada banyak assortmentnya? Apakah cuma satu dua? Hmm. Gue yakin pasti banyak juga tuh assortmentnya. Mungkin ada puluhan, ratusan, some mungkin ribuan. Nah, untuk barang-barang yang sukses itu harus punya stok yang dalam juga. Karena kalau misalnya ternyata dari 100, terus ternyata ada top 10 barang itu stoknya sedikit, wah sayang ya, berarti itu kan opportunity loss. Padahal bisa dibeli tuh, Hmm. bisa menjadi suatu income juga. Nah, ketika sudah terjadi penjualan, tadi aku bilang secara fundamental kan penting tuh, harus bisa operational excellence. Nah, itu penting untuk bisa juga di ship, di pack dengan baik. Orang customer kalau beli hari ini mungkin 2 hari kemudian mungkin udah terima, kan senang jadinya. Nah, ini satu ini yang pertama, fundamental. Yang kedua, kita lihat dari sisi demand. Nah, ini juga penting. Secara fundamental tadi, kalau udah solid, untuk teman-teman yang mau masuk ke online, secara demand juga penting. Maksudnya apa? Nah, untuk demand itu sendiri kita ngomong tentang traffic. Nah, kuncinya gimana caranya bisa menghasilkan banyak traffic juga. Nggak susah sebenarnya. Sering-sering misalnya ikut kampanye atau misalnya fitur-fitur Shopee kan ada tuh bro beberapa misalnya bisa nominate barang di mana supaya barangnya nanti bisa ikut campaign atau misalnya kalau mau bikin sesuatu yang organik bisa juga tuh misalnya ikut kayak iklanku Shopee nanti orang bisa klik keywords barangnya muncul. Nah, kita juga ada yang seru banget yang namanya Shopee Live. Jadi customer itu atau seller itu bisa nge-live stream terus bisa langsung ngobrol intinya live sama mereka punya user. Nah, ini kan meningkatkan engagement. Jadi orang tuh misalnya ngelihat barang, Gan, kok bagus ya bajunya tuh bagus ya, misalnya celananya. Bisa nggak coba dilihat, diputar dulu, saya mau lihat apakah cocok warnanya, atau mungkin coba dong di zoom in. Itu kan meningkatkan engagement. Nah, dengan adanya engagement ini, jadi orang, jadi terjadilah satu conversion. Kalau dua ini dicampur, fundamental sama tadi yang demand, itu sebenarnya itulah kunci sukses untuk bisa berjualan online. Ngomong-ngomong soal kunci sukses berjualan online ya, ini gue sendiri, gue tuh pernah melihat ya, ada buku gitu loh, sampai ada orang bikin buku bagaimana tips dan trik berjualan online di Shopee gitu. Karena mungkin memang banyak banyak itunya kali ya, banyak rahasianya kali ya. Maksudnya hal-hal yang apa yang cuma bisa dijalanin kalau udah sukses, dia udah sukses bikin online shop di Shopee dan kemudian dia laku, itu maksudnya banyak hal yang orang baru buka itu nggak tahu kali ya. Apa sebetulnya kalau dari Shopee ada kayak semacam apanya gitu, manual atau akademinya atau apanya atau training-trainingnya gitu. Sampai soalnya kan unik aja gitu loh, sampai ada
seller dia bikin buku bagaimana tips and tricks berjualan online di Shopee, atau dia bikin bagaimana menjadi, kalau nggak salah ya, bagaimana menjadi star seller dalam waktu berapa lama gitu kan. Menurut Oh, gue kayaknya gitu. udah beli nih si Bro nih udah dihabisin nih bukunya nih kayaknya. Sebenarnya Gitu. dibilang rahasia enggak? Dibilang rahasia enggak? It's all out there. Kita juga ada seller centernya. Tapi kan memang mungkin itu fiturnya mungkin kan juga dibilang sedikit juga enggak. Memang cukup lah, menurut kita cukup. Jadi kadang-kadang ya bro yang tulis buku ini juga mungkin dia lihat ada opportunity, ada banyak mungkin teman-teman out there yang pengen belajar lebih. Jadi terus dia udah memang ada pengalaman, jadi dia menuliskan pengalaman dia. Toh kalau kita lihat juga sebenarnya macam ragam buku di sana juga banyak ya sebenarnya bro ya. Misalnya gimana cara sukses menjadi trader atau gimana cara sukses, banyak lah cara sukses out there. Kalau Shopee sendiri kita ada nggak misalnya kayak pelatihan atau wadah? Ada. Paling gampang deh misalnya untuk teman-teman seller itu di daerah-daerah kita ada namanya kampus Shopee. Jadi Oh kampus iya. Shopee itu buat teman-teman seller ataupun anggota daripada kampus Shopee ini buat of course satu ngumpul-ngumpul, kedua juga pelatihan. Pelatihan dan juga training. Jadi sesama seller ini bisa langsung share experience live. Jadi sebulan sekali mereka meet up, nggak cuma di Jakarta, ada di banyak kota dan city di Indonesia. Jadi kayak kalau kita lihat, kita pasti selalu berusaha supaya bisa menyalurkan. Tapi kalau misalnya ternyata nih ada teman-teman yang nulis buku, membantu kita juga untuk supaya yang pingin tahu lebih, pingin yang mungkin yang lebih rajin mau baca, ya kita juga happy sih bro ya. Berarti kan memang ada suatu kebutuhan out there ya, dibantu. Ya kita nggak menolak lah. Itu unik loh, karena gue nggak nemu buku yang tentang tips and tricks berjualan online di platform yang lain gitu. Itu cuma ada yang nulis buku yang berjualan di Shopee gitu. Ini gue sampai mikir, ini apa jangan-jangan dibikin sendiri di Shopee ya. Gua di sini harus beli nih berarti ya. Harus gue beli tuh buku. Nah ini ada yang nanya nih, ini mungkin terkait harga kan, tadi lu bilang kan harga harus kompetitif. Sebenarnya ini pertanyaannya, bagaimana Shopee mengontrol harga jual sama seller? Atau mungkin lebih cocoknya sebenarnya diatur nggak sih tuh harga, atau dibebasin aja ke apa kompetisi lah gitu. Kalau harga kita ngomong sebenarnya kita kan marketplace ya bro. Jadi kayak marketplace tuh jadi kayak kasarannya nih kalau gue ambil contoh analogi pasar. Kalau di pasar sendiri kan penjual itu mempunyai suatu freedom untuk menentukan harga mereka sendiri. Karena kan kita nggak tahu bro, kadang-kadang bisa aja misalnya gue punya apa lah, misalnya gue punya iPhone, gue baru menang dapat undian cuma sebiji gitu, ya udahlah gue dapatnya gratis anyway, gue jual setengah harga deh. Kalau misalnya kita kontrol, misalnya lu jadi nggak bisa jual gara-gara mungkin sokot kemurahan nih, kan dari teman-teman yang saya lagi memang ada kebutuhan untuk menjual karena memang ya kebutuhan mereka dapatnya gratis gitu, mungkin menang undian kan nggak fair juga ya buat mereka. So kita mengambil konsep marketplace sih, jadi kayak seller itu bisa menentukan, kita lebih I see fasilitator ya, lah gitu. fasilitator ya. Sedangkan harga sendiri adalah bagian dari mekanisme pasar lah gitu ya. Betul, bagian mekanisme pasar. Nah kemudian ada yang nanya nih, agar persaingan usaha sehat dan tidak monopoli, apakah ada policy Shopee yang memagari mungkin hubungan antara distributor, reseller, dropshipper, agar persaingannya sehat dan nggak sehat gitu. Mungkin kan di Shopee kan tadi kan yang seperti lu bilang, ini kalau coba gua terjemahin ya, maksudnya kan ada banyak parties di situ ya, ada seller brand besar, ada seller lokal, ada reseller yang nggak punya barang gitu kan, ada dropshipper, ada juga yang distributor yang buka juga di Shopee mungkin gitu kan. Ini supaya persaingannya sehat, apakah Shopee mengatur tentang hubungan-hubungan antar antar tipe-tipe seller ini? Kalau untuk ini pertanyaan cukup unik sih, bro. To be honest, gue lagi berpikir nih bagaimana. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir kan hubungan ini tuh terjadi di luar platform. Jadi Betul. sebenarnya kalau dipikir mengatur, pertanyaan yang susah sih ini sebenarnya. Pertanyaan susah. Jadi kalau untuk dari kita sendiri sebenarnya kita ngatur atau enggak, I don't think.
Karena kita sendiri kan ini sebenarnya hubungan yang terjadi di luar nih bro. Misalnya contoh nih, kayak misalnya antara pedagang, misalnya dengan mereka punya employee, apakah kita mengatur? Mau diatur pun juga mungkin kita nggak bisa kali ya bro ya, karena kan uh, ini hubungan yang terjadi di luar platform gitu. Jadi dari kita tuh lebih ke arah sesuatu yang kita bisa atur itu sesuatu yang ada di platform lah, intinya begitu. Kalau yang di luar platform tuh biasanya memang sudah di luar dari sesuatu yang bisa kita atur. I see. Mungkin ya kalian mengaturnya dengan yang tadi 3 tipe itu ya, yang Shopee Mall gitu ya, sebatas itu aja paling ya, Shopee Mall, Star Seller, seller biasa, sebatas itu kali ya. Dengan dibebasin kemudian si seller-seller ini untuk mengikuti campaign-campaign yang diadain Shopee gitu kali ya. Ya, yang pasti jadi dari Shopee sendiri kita itu make sure kita selalu adil, kita selalu berusaha untuk membantu semua seller kita supaya bisa maju penjualan mereka. I see, I see, I see. Oke. Nah, kemudian ada yang nanya lagi nih, kalau untuk supaya berhasil online apa harus orang muda? Wah, tidak tentunya. Siapa aja bisa sukses kan? Kalau kita lihat banyak sekali cerita sukses orang dari muda, ya ataupun yang people from different dari jalan hidup yang berbeda-beda gitu ya, mau umur, usia, tipe. Jadi kesuksesan itu semua orang memang udah ada jalannya. Jadi of course enggak bro, enggak harus semua orang muda. I see, I see. Jadi semua orang bisa asal asal itu ya mau mau belajar gitu ya, mau coba-coba cari tahu gitu ya. Of course, semua orang bisa, pasti bisa sukses. I see, I see. Nah bro, kalau kalau yang gue lihat ya fenomena ya, katakanlah bank. Awalnya itu kan produk-produknya banyakan sifatnya itu offline, kayak misalnya tabungan segala macam. Kemudian seiring dengan digitalisasi, produk-produk online-nya juga banyak, internet banking dan segala macamnya gitu kan. Itu gua ambil contoh bank lah. Gue melihat harusnya sih kalau menurut gue ya di e-commerce juga harusnya kan mirip-mirip kan. Mungkin awal-awalnya produk-produk fisik tuh, tapi juga nantinya harusnya logikanya produk-produk yang sifatnya digital juga mungkin akan naik juga ya. Nah, itu menurut menurut pandangan lu gimana? Jadi kalau di Shopee sendiri kita sekarang ada juga digital product, betul banget. Jadi kayak kalau kita lihat, misalnya nih teman-teman ada yang mau bayar bill PLN, tagihan PLN, atau misalnya mau isi pulsa, atau misalnya mau bayar tagihan pulsa, itu kita ada di Shopee juga semua. Atau misalnya mau bayar tagihan air, PDAM, even misalnya mau beli tiket kereta, tiket pesawat, itu semua ada kita di Shopee. Jadi Dan benar banget. apakah ditargetkan untuk mungkin one day lebih besar dari si barang fisik gitu? Maksudnya dari fashion atau dari apa gitu? Kita secara company kita mau semuanya berkembang lah. Jadi kita mau semuanya berkembang, semuanya bisa sukses. Dan yang paling penting tadi gue bilang, jadi kita akan mengikuti kebutuhan masyarakat apa sih? Karena kan yang gue bilang di depan, kita tuh salah satu kuncinya itu kita selalu ingin dekat dengan user kita, selalu mendengarkan feedback mereka. Jadi dengan cara begitu kita berharap semua bisnis kita itu bisa berkembang. I see, I see. Jadi tergantung kemauan pasar lah ya. Kalau memang pasar butuh ya kenapa enggak gitu ya kan. Shopee kan fasilitator gitu ya. Kalau Shopee, kita pokoknya yang penting kita berkembang menjadi yang terdepan, kita selalu bisa dekat dengan user kita, dan kita bisa selalu menjadi lebih baik lah, gitu. I see, I see. Terus ada yang nanya nih, gimana caranya menghadapi customer yang banyak komplain? Waduh. Ya, kita sabar-sabar aja. Customer itu, ya menurut gue sih sabar-sabar aja ya. Saya rasa mereka kalau misalnya, paling gampang gini bro, kalau misalnya nih customer komplain, kan dia harus chat tuh bro, berarti kan usaha ya. Komplain terus ngechat aja tuh udah usaha, berarti kan dia udah berusaha untuk kasih kita feedback sebenarnya. Mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada suatu kesalahan, ataupun apapun itu yang bisa diperbaiki. Menurut gua kita sabar-sabar aja bro, sabar-sabar. Tapi juga kita pakai solution mindset bro. Jadi waktu kita dikasih kayak customer yang komplain, kita try to understand kenapa sih mereka komplain, apa yang bisa gue perbaikin. Pasti ada alasannya kan, nggak mungkin dia komplain gitu aja gitu.
Jadi kayak menurut gua sih kita harus appreciate all this. Gua rasa feedback, I'll call it feedback, and we find a way to make it better. I see, I see. Biasa kalau user kalian itu biasanya menjangkau ke Shopee itu paling banyak lewat apa, Bro? Apakah sosial media atau kalian punya contact center sendiri atau kan sekarang lagi ngetren pakai AI tuh, apa chatbot atau apalah. Biasa paling banyak yang menjangkau kalian lewat apa? Mereka jadi yang paling banyak tetap lewat aplikasi Shopee. Oh, di aplikasinya sendiri ya langsung ya. Aplikasi Shopee, ya. I see, I see. Ini ada yang nanya, Bro. Ini kayaknya seller nih. Gimana sih caranya untuk semangat di tengah kegagalan sebagai apa bangkit menjalani bisnis yang gagal berkali-kali? Waduh, gini bro, kalau menurut gue itu kegagalan itu cuma kesuksesan yang tertunda sebenarnya. Jadi jangan menyerah, terus aja berusaha. Itu cuma kesuksesan yang tertunda aja sih bro. Jadi coba lagi ya, satu toko gagal buka lagi ya. Mungkin satu barang gagal buka coba barang lain gitu ya. Betul, mungkin gue mungkin kedengaran klise, cuma gue ingat banget dulu ada teman gue share kayak si KFC, Colonel Sanders saja katanya mencoba berulang kali sampai akhirnya resepnya itu menjadi sukses dan hari ini kita lihat it's a very successful company. Jadi terus berusaha, jangan menyerah. I see, I see. Nah, terus ada yang nanya, strategi Shopee untuk menjadi e-commerce nomor satu. Atau kalau mungkin udah nomor satu, bagaimana mempertahankan nomor satu? Ya sama bro, yang tadi gue share di depan. Jadi ada dua, satu em, kita itu selalu ingin dekat dengan pengguna. Jadi kita selalu mendengarkan feedback mereka. Any input masukan pasti kita akan terima. Kita cari cara untuk menjadi lebih baik. Yang kedua itu terus berinovasi. Jadi make sure gimana kita bisa terus meningkatkan engagement kita dengan customer, make sure mereka juga selalu dekat dengan Shopee gitu. I see, I see. Pokoknya yang tadi kita bahas ya, fokus di user, fokus di inovasi, ya fokus di seller gitu ya. Nah, kemudian ada yang nanya nih, kalau kita mau membeli emas batangan lewat e-commerce, bagaimana cara kita agar terhindar dari penipuan? Mungkin ini kan terkait banyaknya penipuan online ya, atau mungkin ya segala macam penipuan yang terjadi online. Dan mungkin ini bukan cuma emas batangan aja ya, maksudnya semua kejahatan yang sifatnya dilakukan di online gitu ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari hal itu? Oke, kalau Mas nanti I'll leave it to you bro ya buat jawab kan jagonya bro nih. Coba kalau misalnya kita ngomong aja gimana menghindarkan misalnya tertipu ketika membeli barang-barang online kali ya. Mungkin kita lihat dari prosesnya ya, sebelum membeli misalnya. Sebelum membeli ada pentingnya kita baca review dulu. Itu kan review itu kan secara organik juga terjadi. Apakah review sellernya udah bagus, apakah skor mereka itu bagus. Karena misalnya kita lihat ada seller skornya bagus, udah ribuan orang nge-review, saya rasa itu cukup aman ya. Itu sebelum membeli. Nah, ketika sudah membeli, sebenarnya ini nggak usah takut. Kenapa? Karena Shopee itu menjamin. Kita ada sistem escrow. Jadi kalau misalnya teman-teman itu membelanja lewat Shopee, uangnya itu kita escrow account bro. Jadi kita tahan, nggak kita rilis dulu. Barang sudah sampai, baru setelah itu kita rilis uangnya ke seller. Ketika pembeli itu sudah menerima barang. Jadi nggak usah takut. Kita di Shopee itu memang sudah ada sistem menjamin keamanan. I see. Justru itu kali ya yang strength point kenapa orang lebih baik bertransaksinya di e-commerce gitu ya, di Shopee gitu ya. Karena si Shopee ini menjamin menjamin apa keamanan transaksinya itu ya. Bener banget bro. Terus juga ragam macam barangnya banyak. Terus juga seamless, gampang bro. Tinggal duduk-duduk sambil mungkin nonton ataupun sambil baca buku. Lagi pingin apa, langsung buka aplikasi Shopee, tinggal cari, search, buy, check out, beres bro. Besok atau mungkin soon bakal langsung sampai di rumah. I see, I see. Support apa yang diberikan oleh Shopee dan tidak diberikan oleh e-commerce lain untuk seller baru yang join di Shopee? Kenapa lebih baik pilih Shopee dibandingkan yang lain? Mungkin ini pertanyaannya gini kali ya. Kalau ada seller baru nih, misalnya gue seller baru, kenapa sih gue lebih baik listing di Shopee dibandingin yang lain?
Jadi mungkin gue jawab gini, kalau Shopee gimana kita membantu seller baru ya? Biasanya kita pasti kasih pelatihan. Jadi kita pelatihan itu bisa yang secara independen, ataupun juga bisa misalnya yang tadi gue ada share juga bro, kan kita ada misalnya contoh, kita ada kampus Shopee, suatu komunitas untuk bisa saling membantu, share success story, ataupun juga pelatihan. Jadi untuk seller-seller baru ini dari Shopee kita selalu membantu supaya mereka itu tahu bagaimana menggunakan aplikasi Shopee up to the maximum potential. Nah, untuk supaya teman-teman bisa sukses, berjualan juga tadi gue udah share bro. Jadi dari sisi seller juga harus memperhatikan secara fundamental toko dan juga make sure ada demand yang bisa datang ke tokonya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk seller baru nih, gimana caranya biar pembeli percaya sama toko kita yang baru itu, yang belum punya rating? Kayaknya nih, kayaknya nih dia mesti baca buku yang tadi gue bilang itu. Cuma mungkin lo bisa jawab juga. Um, Salah satu fitur yang menurut menurut gue sendiri bagus ya, yang sebenarnya harus digunakan tuh fitur chat. Jadi Oke, biasanya chat. kan kita ada fitur chat yang live. Jadi kalau kita lihat memang patternnya biasanya sebelum orang beli itu sering banget tuh bro. Orang misalnya ngechat, misalnya Gan, barang ada nggak? As simple as that. Atau misalnya dia tanya ini barangnya cocok buat apa, kegunaannya apa. Nah menurut gua sih fitur chat itu bagus banget untuk digunakan karena basically kalau orang misalnya nggak bisa baca sesuatu yang statik, dia pasti prefer sesuatu yang live kan. Nah chat itu kalau rajin-rajin dibalesin, terus lu put human touch into it. Misalnya orang nanya tentang lipstick, instead of cuma iya atau tidak, lu bisa bilang, oh sis, by the way, mungkin tipe bibirnya seperti apa? Apakah butuh yang lebih kering, lebih lembab? Nah, dengan rajin-rajinnya kita berinteraksi dengan user, kan lama-lama juga kita butuh. Jadi itu kayak orang bilang positive cycle ya bro ya. Orang juga beli karena high engagement, begitu dia udah beli, dia puas, dikasih rating yang bagus. Lama-lama itu terus jadi positive cycle. Jadi sesuatu yang baik sih. Itu salah satu fitur yang menurut gue bagus untuk digunakan. I see, I see. Jadi mungkin bisa dimulai dari personalize customer kita ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, dengan keinginannya gitu ya. Responsif juga Hmm, ya. betul. I see, I see. Terus produk apa sih yang saat ini paling best seller tuh di Shopee? Kalau kebutuhan kurang lebih ya kita lihat gara-gara lagi masa pandemi ini barang-barang kesehatan itu lagi dicari hand sanitizer, masker, barang kebutuhan sehari-hari juga. Tapi kalau gue lihat sebenarnya even kayak barang elektronik seperti HP ataupun misalnya barang lifestyle deh bro, misalnya kayak botol minum atau misalnya cutlery, garpu, sendok, piring, gelas, itu semua masih laku sih bro. Saya masih laku, I see, masih banyak orang yang mencari. Karena kan orang I see. kebutuhannya terus berbeda-beda. Tapi memang sih peningkatan yang cukup pesat itu datangnya ya dari barang-barang misalnya kesehatan gitu, bro. Hmm, hmm, I see, I see. Bro, lu kan udah mau 4 tahun nih bro, di Shopee nih. Kalau ini pertanyaan dari gua nih. Kalau buat lu sendiri, apa sih hal membanggakan apa yang lu bisa bilang dari bekerja di Shopee? Wah, jadi personal nih bro pertanyaannya. Oh iya, nggak apa-apa dong. Bro. Eh, banyak sih kayak, to be honest, gue bangga banget bisa jadi part of kayak Shopee, um, e-commerce terdepan. Kalau kita bilang tuh kita e-commerce terdepan di Asia Tenggara, sampai kita bisa hari ini bisa terus berinovasi, bisa terus kayak menyediakan kebutuhan yang memang dicari oleh user kita. Just being the part of this company aja gue bangga banget sih bro. Kayak apalagi kan being the part tuh berarti kan gini bro. Kayak kita lihat pertumbuhannya, kita juga berkontribusi. Jadi orang bilang lu lihat kerja keras lu tuh membuahkan suatu hasil gitu. Itu aja menurut gue suatu hal yang membanggakan dan I'm very happy. I see, I see. Kelihatan bahwa memang lo itu sangat sangat Shopee banget. Ada istilahnya nggak sih untuk Oh orang yang gitu Shopee banget gitu? Ada nggak? Biasa kan suka ada tuh kadang-kadang istilahnya apa ya. gitu. Wah, kita suka Shopee bercanda man mungkin. atau apa kan? Nggak ada sih bro. Kan? Ya mungkin kita generik aja bro. Mungkin kita cinta Shopee gitu. Oke. Bro, ada kita udah mau 1 jam. Ada message buat teman-teman yang katakanlah mungkin customer kita yang lagi nonton live ini, customer teman-teman Laku Mas, ada yang
ada yang mungkin juga seller di Shopee ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat mereka gitu yang mungkin baru mau jualan online atau sudah berjualan online dan tadi mungkin gagal berkali-kali. Ada message guys, final message dari lu buat mereka. Kalau dari gue sih, gue cuma bilang thank you banget udah support kita, udah support Shopee. Jadi kita tuh benar-benar hari ini bisa terus berkreasi, berinovasi itu benar-benar gara-gara dukungan dari kalian semua. Jadi thank you banget. Dari kita memang mungkin kalau masih ada belum sempurna, kita ingin dengar juga feedback dari teman-teman. More than happy to find out gimana caranya kita bisa lebih baik. Terus jangan menyerah tuh buat bro yang tadi ada nanya tentang, waduh gimana nih gue udah coba berapa kali belum sukses, gue bilang jangan menyerah, terus saja berusaha, itu cuma suatu kesuksesan yang tertunda. Alright, thanks a lot ya Daniel for your time. Thank you untuk Shopee uh, untuk jadi tamu kita di talks kita kali ini ya. All the best for Shopee and for you also Daniel. Thank you banget Oke, Junior and Lakumas. Take care. bye bye. Alright, bye-bye.